Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenali nama aku Reza Fitriani dari kelas 1C, Prodi Pendidikan Ekonomi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan nomor NIM 12210623166. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pengangguran. Jadi apa sih itu pengangguran? Mari disimak ya guys. Pengangguran. Tiap negara dapat memberikan definisi yang berbeda mengenai definisi pengangguran. Nangga 2005 mendefinisikan pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan tidak memiliki pekerjaan secara aktif, tidak sedang mencari pekerjaan. Dalam sensus penduduk 2001 mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Selanjutnya ada macam-macam pengangguran. Yang pertama berdasarkan jam kerja. Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang A, pengangguran terselubung, adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang B, setengah menganggur, adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya, tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. C, yaitu pengangguran terbuka, adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Yang kedua, berdasarkan penyebab terjadinya, A, ada pengangguran friksional, adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembukaan pelamaran kerja. Karena pengangguran yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan ditentukan oleh pembuka lapangan kerja. B, ada pengangguran konjungtural. Pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang atau naik turunnya kehidupan perekonomian atau siklus ekonomi. Yang C adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. D, pengangguran musiman, adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus menganggur. E, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin. F, pengangguran politis. Pengangguran ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara langsung atau tidak mengakibatkan pengangguran. Yang terakhir ada pengangguran deflator, adalah pengangguran yang disebabkan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan atau karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja. Maka timbullah pengangguran deflator. Selanjutnya itu ada hubungan antara pengangguran dengan kenaikan BBM. Kenaikan harga bahan bakar akan menekankan biaya produksi, sehingga berdampak pada angka pengangguran dan memaksa perusahaan untuk mempertimbangkan efisiensi produksi. Oleh karena itu, perusahaan harus mengambil keputusan untuk menunda proses perekrutan karyawan baru sampai dengan pemutusan hubungan kerja paksa atau PHK. Selain meningkatnya pengangguran, kenaikan BBM juga berdampak pada kemiskinan. Mengapa demikian? Sebab jika kenaikan harga BBM dapat meningkatkan proporsi pengeluaran kerja, seperti buruh, maka pengeluaran lain
perlu dipangkas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Artinya, kenaikan harga BBM dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menyebabkan perbedaan harga barang dan jasa lainnya. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.